Masya Allah, Alhamdulillah, mutlak segala puji hanya milik Allah, karena Alhamdulillah, karena atas rahmatnya Allah, pada pagi hari ini, bertepatan dengan bulan Muharram, Allah izinkan saya bisa bersilaturahmi dengan para ummahat yang insya Allah saya yakin keilmuannya, kesolihaannya lebih baik dari diri saya pribadi. Insya Allah tabarakallah. Sebenarnya saya ucapkan jejak muharin kepada panitia, terutama Ustadz Agung yang Masya Allah ini kesekian kalinya saya diberikan kesempatan untuk sharing pengalaman pada webinar Parenting Qurani kali ini. Baik, saya izin share materi sebelumnya. Baik, jadi kali ini saya mendapatkan amanah untuk lebih banyak diskusi ya sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, saya sedikit memberikan motivasi sebagai lanjutan dari materi seminar sebelumnya. Jadi pada pagi hari ini materinya tentang bagaimana agar anak mencintai Al-Quran. Tumbuhkan cinta, tanamkan tauhid sebelum hafal Al-Quran. Ini kuncinya. Dan tentu ini tidak bisa instan. Perlu proses, perlu perjuangan dalam menumbuhkan cinta ini ya, dan juga menanamkan tauhid ini. Jadi tidak bisa instan. Maka bagaimana caranya? Insya Allah kita akan bahas pada pagi hari ini. Tumbuhkan cinta. Hakikatnya, cinta itu akan tumbuh karena sering melihat. Cinta itu akan tumbuh karena sering mendengar. Itu ya hakikatnya. Maka sama, bagaimana agar anak ini cinta dengan Al-Quran, maka tentu kita harus sering membuat anak melihat Al-Quran. Kita harus stimulus penglihatan anak, kita harus stimulus pendengarannya, kita harus stimulus bangun habit belajarnya, dan kita pun harus stimulus metode pembelajarannya. Stimulus penglihatan anak. Maksudnya seperti apa? Jadi, kita ini kan pusat informasi pertama bagi anak ya. Jadi kita yang paling sering anak lihat di rumah. Maka saya selalu utarakan ini di setiap seminar saya, yaitu selalu mulai dari diri kita orang tuanya. Karena ini kuncinya, karena kita peran utamanya. Maka ini yang selalu saya tekankan, mulai dari diri kita orang tuanya. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu ruhiyah. Ruhiyah ini kunci. Dan ini lebih penting dari sekedar kita bicara tentang metode, tentang teknik. Ini lebih penting ya. Bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah, menjaga niat kita, meluruskan niat kita. Ini sangat penting sekali. Bagaimana kita menjaga ibadah kita. Ini adalah yang paling harus kita benahi terlebih dahulu sebelum kita bicara tentang metode dan teknik dan sebagainya. Jadi diri kita yang harus kita pertama benahi, ruhiyah kita. Terkait apa? Terkait sholatnya pertama ya, terkait sholatnya sudah tepat waktukah sholat wajibnya, itu dulu yang harus kita perbaiki. Karena kalau misalnya sholatnya sudah baik, insya Allah semuanya akan baik. Insya Allah ya, itu sudah janji Allah. Perbaiki sholatnya, maka semua urusan kita akan diperbaiki. Jadi sebisa mungkin nih, kalau bisa ya sholat wajib itu tepat waktu diusahakan. Minta sama Allah, ya Allah, saya minta ya Rob dimudahkan untuk bisa sholat tepat waktu. Mudahkan anak-anak itu bisa
senang ketika saya sholat seperti itu mintanya? Insya Allah bisa ya. Kemudian terkait dengan sholat sunnah bagaimana Saya itu kan masih menyusui gitu kan ya. Kalau malam itu kadang kecapean, kelelahan, akhirnya mengantuk. Sekali lagi kalau untuk sholat sunnah, insya Allah banyak keringanan ya untuk kita para ibu. Ya, karena kita bisa sebenarnya agendakan misalnya untuk tahajud itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali sesuai dengan kemampuan kita. Jadi bertahap saja untuk sholat sunnahnya. Yang terpenting tadi apa? Sholat wajibnya. Usahakan tepat waktu. Ya, insya Allah bisa. Kalau kita minta sama insya Allah bisa. Kemudian, ruhiyah apa lagi? Terkait dengan bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran itu sendiri. Apakah sudah banyak interaksinya? Apakah sudah sering interaksinya? Itu harus kita dicek nih diri kita orang tua. Jadi kita benahi dulu diri kita, sholatnya, interaksi dengan Al-Qurannya itu kita cek semua itu ya. Kemudian apalagi terkait ya, yaitu bagaimana kita menjaga hati kita nih agar selalu terkoneksi dengan Allah. Itu penting sekali bagaimana kita menjaga hati kita selalu ingat dengan Allah. Kemudian setelah ruhiyah ini kita perbaiki, kita samakan visi dan misi dengan pasangan kita ya. Jadi anak itu kan nanti melihat gitu, ayah dan ibunya itu sama tidak nih visi dan misinya, sama tidak nih kebiasaannya, itu mereka akan melihat gitu. Jadi itu kita bisa bicarakan dengan pasangan kita, komunikasikan visi dan misi kita, agar apa ya, agar anak melihat, oh ternyata kalau setiap pagi itu harus bangun pagi, ke masjid untuk laki-laki, langsung dan sebagainya itu sudah terlihat oleh anak-anak gitu. Setiap kebiasaan itu sama gitu. Jadi maka samakan dulu visi dan misi antara suami dengan istri. Kemudian tunjukkan adab. Nah ini bagaimana kita memperlakukan Al-Quran itu sendiri. Misalnya sebelum membaca Quran kita tunjukkan nih harus berwudu terlebih dahulu, disunahkan ya. Kemudian bagaimana kita meletakkan Al-Quran di rumah kita seperti apa? Apakah Al-Quran sering dibaca atau cuma sebagai usahakan memang di rumah itu kita dekat dengan Al-Quran. Usahakan kita paling minimal gitu kan ya, ba'da maghrib itu kita buat halakoh Quran paling minimal ba'da maghrib ya. Mungkin ada yang sibuk orang tuanya bekerja ya, paling minimal usahakan setiap maghrib itu kita baca Quran bersama-sama. Kemudian tadi penglihatan kita stimulus ya. Sekarang stimulus pendengaran anak. Bagaimana caranya? Kita bisa gunakan metode talqin ayat, yaitu kita sendiri nih yang mentalkinkan ayat ke anak-anak kita. Ya, jadi misal kita buat per pekan nih. Misalnya pekan pertama kita akan mentalkinkan surah An-Nas. Nah, jadi surah An-Nas di pekan pertama itu surah An-Nas yang kita talkinkan. Kemudian pekan kedua surah Al-Falaq. Pekan berikutnya surah Al-Ikhlas. Itu dia dibuat per pekan untuk metode talqin ayat. Bisa juga kita gunakan murotal Quran nih. Nah, ini bisa lebih banyak lagi kita perdengarkan Al-Quran ke anak-anak. Misalnya dibuat per juz untuk satu pekannya. Jadi pekan pertama misalnya juz 30, pekan kedua juz 29, dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah konsisten ya, konsisten dengan talqin ini, konsisten dengan murotal Quran ini. Jadi jangan sampai hari ini memperdengarkan, besoknya tidak. Hari ini membacakan Quran, besoknya tidak. Jadi harus konsisten agar tadi apa? Agar tumbuh cinta dari stimulus pendengaran ini. Kemudian stimulus bangun habit belajar dan menghafal Quran. Nah, tadi sebelumnya kan kita sudah stimulus penglihatannya, kemudian pendengarannya. Selanjutnya stimulus bangun habit belajar agar anak senang menghafal Al-Quran. Jadi, pertama, cek mood anak. Nah, anak itu kan biasanya kemudian ya, kadang hari ini semangat, kadang besoknya tidak semangat. Kadang hari ini rajin, besoknya belum rajin.
Kadang hari ini mau diajak belajar, besoknya tidak mau. Sepertinya sama ya kayak kita juga, kadang hari ini rajin ibadahnya, besok ya agak malas, sama sih hakikatnya sama juga ya sama seperti kita orang tuanya. Jadi pertama cek nih mood-nya anak, perhatikan, observasi, anak ini sukanya itu belajar di waktu kapan nih ya. Misalnya anak itu semangat belajar di waktu pagi hari, misalnya jam 9 pagi, maka diusahakan setiap jam 9 pagi itu kita luangkan waktu, usahakan. Ya, agar apa? Agar nanti anak tetap bersemangat di jam itu, oh uminya bisa meluangkan waktunya, oh uminya bisa mendampinginya belajar kayak gitu. Jadi silakan ini perhatikan waktu yang tepat untuk anak-anak belajar. Kemudian kenali gaya belajar anak. Nah ini, jadi kalau misalnya kita paham nih anak ini metodenya seperti apa belajarnya, ini akan lebih mudah mereka memahami materi pembelajaran sehingga akan bersemangat karena mudah paham begitu ya. Nah di sini ada tipe visual. Visual itu seperti apa? Mereka senang dengan melihat. Jadi kita stimulus penglihatannya dengan misalnya gambar-gambar, dengan ilustrasi yang menarik seperti itu ya, untuk yang tipe visual. Kemudian auditorial. Nah, ini kita stimulus pendengarannya. Jadi, kita bisa gunakan nih atau cari murotal yang memang korinya itu suaranya merdu, suaranya itu baik, tajwidnya baik. Nah, itu kita bisa perdengarkan ke anak-anak auditorial karena mereka memang fokusnya di pendengaran. Kemudian tipe kinestetik. Nah, ini perhatikan nih, anak yang belajarnya misalnya ketika belajar, mereka itu senang-senang bergerak, sedang menggerak-gerakkan tangannya, kakinya, atau misalnya mukul-mukul meja, itu bisa jadi tipenya kinestetik. Maka kita gunakan gerakan-gerakan dalam proses belajarnya ya. Saya pernah buat video di FB, silakan bisa dicek untuk cara kinestetik seperti apa ya. Di sana sudah saya jelaskan, jadi bisa nanti cek di FB untuk lebih jelasnya terkait dengan kinestetik ini. Kemudian di sini buat jadwal. Nah, setelah kita perhatikan mood anak dalam belajar, pahami gaya belajarnya, kemudian alokasikan waktu selanjutnya. Agar apa? Agar membentuk habit nantinya ya. Kalau misalnya jam 9 itu anak suka belajar, maka usahakan itu jadi jadwal anak untuk belajar, usahakan biar nanti terbentuk habitnya. Kemudian alokasikan waktu bermainnya, karena tetap ya anak itu adalah bermain itunya ya stimulusnya, maka perhatikan juga bermainnya. Istirahatnya juga perhatikan, karena namanya menghafal Quran itu lelah, sangat lelah menghafal Quran itu. Maka perhatikan waktu istirahatnya agar apa? Agar konsentrasinya tetap terjaga. Nah, selanjutnya stimulus nih, metode pembelajarannya. Agar apa? Agar anak itu cinta dengan belajar, cinta dengan menghafal Al-Quran. Maka kita stimulus metode pembelajarannya harus seperti apa sih? Pertama, awali dengan bercerita ya. Kenapa? Karena anak kecil itu suka dengan cerita, suka dengan berkisah. Maka untuk membuat anak fokus, kita bisa bercerita terlebih dahulu. Atau misalnya bertanya tentang hal-hal yang anak suka ya, itu bisa kita lakukan di awal pembelajaran. Nah, setelah anak itu fokus, baru deh masuk ke pembelajaran. Kemudian durasi, ya ingat tidak harus lama. Yang penting adalah berkualitas belajar itu tidak harus lama ya. Jadi cukup 10 menit, 15 menit tapi berkualitas. Kemudian gunakan berbagai media. Boleh apa saja yang ada di rumah. Jangan dibikin sulit. Yang di rumah saja apa yang ada kita gunakan. Entah itu kita bikin sendiri mungkin ya untuk medianya, menulis sendiri, menggambar sendiri itu silakan bisa digunakan berbagai media yang kita ada di rumah saja seperti itu. Kemudian sesuaikan, nah ini sesuaikan dengan gaya belajarnya agar nanti mudah anak memahami pembelajarannya. Yang terakhir, berikan reward. Nah, ini nih, karena anak itu kan suka dengan hadiah-hadiah ya, jadi silakan berikan reward sebagai motivasi sehingga anak
cenderung melakukan hal yang sama keesokan harinya dengan senang hati. Seperti itu ya. Saya mohon maaf nih agak bising di luar karena anak-anak sedang main di luar sepertinya, jadi agak berisik ya, mohon maaf. Nah, tadi terkait dengan bagaimana cara menumbuhkan cinta. Sekarang, bagaimana kita menanamkan tauhid itu sendiri. Tauhid ini adalah hal dasar. Pendidikan utama yang harus kita berikan adalah tauhid kepada anak-anak kita. Maka sama, ketika anak akan menghafal Al-Quran, tanamkan dulu tauhidnya. Tanamkan dulu tauhidnya. Kuatkan dulu akidahnya. Itu yang harus jadi fokus kita. Bukan fokus kepada seberapa banyak hafalannya. Bukan. Ini dulu yang jadi fokus kita. Tanamkan tauhid, tumbuhkan cinta. Bagaimana caranya? Maka kita bisa lakukan dialog tauhid. Dialog tauhid. Maksudnya apa? Yaitu kita kenalkan Allah ya. Kita kenalkan sifat-sifatnya Allah. Kita kenalkan perbuatan-perbuatan yang Allah sukai. Kita kenalkan ibadah yang Allah sukai. Kita kenalkan hal yang tidak Allah sukai. Jadi seperti itu tauhid ya. Misalnya hal kecil nih. Misal anak itu ingin memakan buah stroberi misalnya hari ini ya. Jadi kita ambilkan buah stroberi, misalnya ada di kulkas, Dek, ini stroberi dari siapa ya? Anak akan menjawab, dari Allah. Nah itu untuk anak usia dini, 2, 3, 4 tahun itu sudah cukup. Seperti itu, jawabannya dari Allah. Kemudian nanti untuk anak usia 5 tahun ke atas, naik lagi pertanyaannya. Dek, stroberi ini dari siapa? Dari Allah, Umi. Nah, Adik mau tahu nggak bagaimana sih Allah ini bisa mendatangkan stroberi ini ke rumah kita? Kayak gitu kan ya. Kita bercerita tuh. Jadi, nah Allah menurunkan air hujan, kemudian dengan air hujan itu Allah tumbuhkan, suburkan tanah dan akhirnya tumbuhkan tanaman dari dalam tanah yang kemudian Allah izinkan pohon tumbuhlah tanaman yang kemudian berbuah seperti itu. Ya, itu bisa kita jadikan dialog tauhid yang akhirnya nanti ya anak itu paham bahwa apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki sebenarnya dari Allah. Jadi hal ini sebenarnya mudah ya, kita kenalkan hal-hal yang kecil yang ada di rumah kita, keseharian kita, dan kita kaitkan dengan Allah. Intinya seperti itu. Kemudian dialog Quran. Nah ini kita bisa gunakan ayat-ayat kauniyah ya. Apa sih ayat kauniyah ini? Yaitu ayat yang ada di alam ya, seperti misalnya gunung, matahari, awan, bumi, langit itu kan ayat kauniyah. Nah itu kita bisa belajar tentang hal itu, kemudian kita kaitkan dengan ayat Al-Qur'annya. Kemudian berkisah ya tadi, berkisah dengan apa yang ada di Al-Quran kita ceritakan, baik itu kisah-kisah para nabi, kisah para rasul, kisah-kisah binatang dalam Al-Quran itu kita bisa ceritakan. Kemudian kaitkan permainan anak dengan Al-Quran. Nah ini ya kalau saya suka bikin lesson plan yang dikaitkan dengan Al-Quran permainannya. Karena tadi basic anak kan memang bermain ya, maka kita bagaimana caranya nih agar stimulusnya tetap jalan, bermainnya juga tetap jalan, maka kita kaitkan permainannya dengan Al-Quran. Dan strong way, ya kita tanamkan strong way. Kenapa harus menghafal Al-Quran? Kenapa harus berinteraksi dengan Al-Quran? Pertama, I am Muslim. Karena saya adalah seorang Muslim. Maka kita punya tugas, punya kewajiban untuk senantiasa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan juga mengamalkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran adalah rahmat, ya. Jadi Allah turunkan Al-Quran ini sebagai rahmat. Rahmat itu artinya cinta, ya. Maka mudah-mudahan dengan anak-anak kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, turun rahmat Allah dalam diri anak-anak kita. Sehingga nanti mudah-mudahan anak-anak ini menjadi lembut hatinya, sehingga mudah diajak pada kebaikan, mudah menerima nasihat, mudah untuk melakukan hal-hal yang Allah sukai. Kemudian Al-Quran adalah syafaat, ya. Jadi sampaikan bahwa Quran ini akan menjadi penolong kita kelak nanti di akhirat. Gitu.
Nah, kesimpulannya, jadi untuk usia 0 sampai 6 tahun, maka kita tanamkan tauhid rububiyah. Kita perbanyak kenalkan Allah, kenalkan Rasul, kenalkan Al-Quran. Dan kita fokus pada tumbuhkan cinta. Jadi berikan kesan-kesan yang indah tentang Allah, tentang Rasul, tentang Al-Quran, tentang Islam itu sendiri di usia 0 hingga 6 tahun. Usia 7 hingga 10 tahun, maka kita naik ke tauhid uluhiyah tadi, penanaman strong right, ya, sehingga ini adalah latihan agar anak itu ibadah karena Allah, bukan lagi karena umi abinya, bukan lagi karena reward, seperti itu. Kemudian usia 10 tahun ke atas, baru nih anak mulai paham hakikat beribadah, maka akan semakin mudah ke depannya anak untuk menjalankan perintah Allah. Jadi di sini kita banyak libatkan anak dalam aktivitas dakwah di rumah kita. Kesimpulan akhirnya, kesan positif tentang beribadah yang dibangun di 6 tahun pertamanya, insya Allah akan menjadi stimulus bagi anak, sehingga anak akan senantiasa bergembira dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah fitrah keimanan. Suka karena sering melihat. Senang sebab suka mendengar. Cinta akibat senang berinteraksi. So, jika ingin anak cinta dengan Al-Quran, maka biasakan penglihatannya, pendengarannya, dan buatlah interaksi anak dengan Al-Quran sesering mungkin dan sebanyak mungkin. Dan menghafal Al-Quran itu tidak wajib. Namun, penanam tauhid yang harus diutamakan. Dan anak-anak yang memiliki pemahaman tauhid yang benar, insya Allah akan senantiasa bersemangat untuk terus membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Jadi tadi poinnya apa? Cinta dulu, tauhid dulu, sebelum menghafal Al-Quran. Insya Allah mungkin seperti itu untuk motivasi sedikit pagi ini, karena memang tujuannya lebih banyak diskusi untuk pagi ini. Jadi saya kembalikan kepada Ustadz Agung.